Pak Purbaya kan bilang IHSG bakal tembus 9.000. Ini optimis nggak? Optimis, tapi dengan catatan coach. Tahun depan kira-kira saham-saham apa yang harus diperhatikan? Kalau saya lihat, nah sekarang nih adalah saham-saham Fonglo ya yang memang lagi mengejar untuk masuk ke indeks MSCI. Rifan Kurniawan, ini guru saya nih. Wah, Coach Tom, thank you Coach Karena Tom. saya belajar saham-saham di kamu punya itu loh. Kelas ya? Kelas, bagus banget. Detail banget ya. Thank you. Semua sektor ada tuh ya. Yap. Semua sektor ada, Ya. terus semua ilmu ada di situ. Betul. Tapi nggak ada online course ya? Online course kita lebih suka live class. Live class. Lebih efektif ya? Lebih efektif, orang lebih serius belajar dan lebih relevan. Lebih konsen ya, lebih konsen juga. Bener. Udah berapa lama sih belajar ngurusin pasar modal? Kalau saya di pasar modal mungkin 2008 lah Coach. 2008? Awalnya. 2008. Ceritanya gimana bisa cemplung ke dunia pasar modal? Oke, awalnya diseret. Diseret jadi dulu pas kuliah lah Coach. Jadi dulu kan kuliah pas di Universitas Indonesia. Tapi dulu saya ekonomi, tapi ambil jurusan itu manajemen tapi marketing. Oke. Nah, cuman meskipun saya ambil manajemen marketing, tapi teman-teman saya tuh kebanyakan anak finance. Nah, 2008 itu kan kalau Coach pasti ingat ada subprime mortgage kan. Oh, betul. Ya itu kan? krisis besar lah ya. tuh. Nah, Black Friday. Black Black Tuesday. Iya. Terus pada heboh kan. Ini lagi pasar saham lagi hancur. Saatnya beli saham gitu kan. Kita waktu itu masih polos kayak apaan sih? Saham apaan sih? Masih nggak ngerti kan. Udah pokoknya ikut aja. Udah masuk, kebetulan ada sekuritas yang baru buka tuh. Udah kita urunan dana Coach. Waktu itu minimum kan di sekuritas yang buka itu 25 juta. Ya udah kita awal-awal tuh kayak kita berlima, kita 5 juta. Ya udah dari situ kita trading bareng-bareng, mau beli saham apa, jual saham apa. Terus ternyata kok lumayan make money gitu kan. Waktu itu dengan modal 25 juta dapat berapa? 25 juta dapat beberapa saham kayak awal-awal kayak Astra, BCA. Masih dapat tuh dulu BCA satu lotnya tuh masih 500 perak. Waduh, itu kalau bisa pergi ke masa depan nggak bakal dijual tuh ya. Bener. Ya kan ternyata 20 tahun kemudian harganya udah 20-30 kali lipat kan. Kemarin jatuh aja masih harganya udah berapa ratus kali ya. Iya, maksudnya cuma 7.000 iya. Ya kan kalau dibandingin dengan waktu itu kan jauh banget lah. Gope doang gitu. Sadis ya. Sadis. So, jadi sejak itu mulai belajar, lumayan bisa untung tuh. Betul. Nah waktu itu untung, terus udah gitu kita sepakat, oke, udah lumayan nih ngerti basic-basicnya. Udah jadi akhirnya akun bersama itu kita pisah, jadi kita masing-masing jalan. Ya udah saya mulai jalan dengan modal waktu itu pakai baru ya berapa ratus juta lah gitu kan. Terus kebetulan waktu itu kan kebetulan saya waktu itu juga udah lulus, sambil kerja sambil usaha juga, modal ada lah Coach gitu kan. Nah jadi dulu sempet tuh saya muter duitnya awal-awal tuh bisnis trading gitu Coach, kayak ambil barang dari Cina ya dongle kayak buat dicolokin ke Smart TV. Lumayan lah dapat setelah setahun berapa ratus juta gitu kan. Nah itu saya cemplungin ke saham. Nah 2009 Coach itu kan IHSG dari yang habis crash 1.100 1.200 naik signifikan ke 2.500. Nah, lumayan tuh jadi double lah dari 500 juta jadi 1 M. Nah, tapi di 2010 sempat kena hantam juga Coach. Jadi 2010 sempat kena hantam di saham-saham ya mungkin saham-saham B7 lah. Nah, B7 tuh apa? Bakri. Bakri. Okay. Dulu sebutannya tuh B7. Karena kan ada Bumi, ada BNBR, ada pokoknya sebutannya B7 gitu kan. Nah, jadi waktu itu masuk ke saham Bumi kayak total waktu itu kalau diakumulasi ya sekitar 700 jutaan. Average mungkin di sekitar saya beli dari 800, 700, 600.
ternyata harganya jadi 50 perak. Wow. Wow, bumi juga tuh ya. Bumi sempat juga kan? Iya, itu di bumi tuh. Oh. Itu di bumi kayak gitu. Ya, terus ada satu saham lagi namanya BNBR. Nah, BNBR itu juga sama tuh, dari 51 perak jadi 50, dia reverse stock split 1/10, terus turun lagi jadi 50 perak. Jadi 50 dulu, sekarang harganya mungkin 5 perak doang. Nah, kayak gitulah awal-awalnya, Coach. Gitu. Ya udah, habis dari situ mulai belajar tentang fundamental ya, sampai dengan sekarang ya puji Tuhannya sih udah jauh lah melebihi. Pernah rugi berapa? Hilang? Kalau pas waktu 2010 itu kurang lebih 1 M. Wow. 1 M. Perasaannya gimana? Perasaannya galau pasti. Ya, dan kayak bener-bener kayak digampar gitu loh. Karena kan mungkin 2009 waktu itu kan usia masih 20-an lah ya. 1 miliar kan pasti uang yang cukup besar. Ya kan, dan sempet tuh kayak ngilang dari pasar modal kayak 6 bulan, bener-bener nggak mau nyentuh sama sekali, ya kan, bener-bener kayak hiatus, bener-bener udah tutup laptop apa segala macam, udah pokoknya fokus. Tapi kerja waktu itu? Apa? Masih kerja. Nah, untungnya ada pelariannya di sana gitu kan. Masih ada penghasilan deh ya. Masih ada penghasilan, cuman kan ya tetap aja nyesek juga tuh hilang gitu kan. Nah, terus udah tapi gitu. Bukan utang kan itu ya? Bukan, untungnya bukan utang. Jadi emang uang yang tadi tuh masuk 500-an, terus udah gitu dia digulung jadi 1. Nah, kemudian pas 2010 itu sempat kena di situ. Sempat serakah juga soalnya kan waktu itu bilang, "Wah, ini misalkan kayak bumi dari 8.000, Coach. Sekarang 800." Ya kan? Terus kan Pak AB waktu itu kan mau maju jadi presiden. Ya, ini bisa 8.000 lagi nih, kesempatan nih, bisa 10x nih, bisa 10 kali lipat. Ya, kemakan lah di sana. Akhirnya bukannya untung malah rugi. Malah buntung ya. Malah buntung. Ya, itu awal-awal lah, Coach. Tapi dari pengalaman 2008 sampai sekarang, berarti kan sebetulnya bisa melihat dong saham-saham mana yang dulu sempat gocap naik lagi. Ya kan? Sebetulnya bisa dibaca nggak sih? Berarti kan sudah bisa ada minimal ada insting atau feeling ini nggak bakal kemana-mana. Kayak misalnya Goto, orang pikir wah Goto udah hancur, ada aja yang goreng, bukan goreng, gue nggak tahu ya. Sorry. Ini bukannya ada aja gitu yang memanfaatkan sampai dia bisa naik lagi terus. Banyak yang nyesel juga tuh. Dijual di harga 50. Tapi kan abis itu turun lagi. Iya, jadi ya benar-benar fluktuatif lah. Fluktuatif. Iya. Kalau lihat kondisi sekarang, Pak Purbaya kan bilang IHSG bakal tembus 9.000. Ini optimis gak? Kalau menurut saya visible optimis. Ya? Tapi dengan catatan, Coach, harus koreksi dulu. Harus koreksi dulu. Kenapa? Gini, kalau sebuah saham atau sebuah indeks tidak ada koreksi itu bahaya. Karena kalau misalkan benar-benar rally nggak ada koreksinya, ketika dikoreksi, koreksi itu bisa tajam. Crash. Crash, benar-benar crash gitu kan. Nah, jadi koreksi itu maksimal berapa? 30% kah? Nggak nyampe. 5 sampai maksimal 10% itu koreksi sehat. Kalau sampai 30% gimana? Itu udah crash hitungannya. Itu udah hitungannya kayak kemarin nih yang waktu orang kan pada teriak nih, wah pasar saham pada rugi semua. September 2024 7.900, April 2025 6.000, itu kurang lebih sekitar 20%. Itu sebenarnya udah hitungannya juga udah crash tuh. Udah crash. Ya kan? Nah, kalau lebih dari itu ya itu udah resmi crash lah kalau 30%. Tapi normal mungkin 5 sampai 10% still oke lah gitu. Jadi kayak kita butuh koreksi supaya bisa naik lebih tinggi lagi, Coach. Itu kan IHSG-nya. Tapi kalau sahamnya gimana? Saham-sahamnya, nah ini menarik, Coach. Jadi kalau saham itu kan ada yang IHSG-nya misalkan naik 10%, tapi harga sahamnya bisa naik 100%, 200%, or even mungkin 1000%. Nah, kalau misalkan saham-saham yang naik ya udah gila-gilaan tapi tidak di catch up dengan fundamentalnya, itu bahaya. Kenapa? Karena ibaratnya balon ya, Coach. Kalau misalkan balon ini terus ditiup, lama-lama dia kembang, ya kan suatu saat bisa meletus. Nah, jadi kalau misalkan nggak apa-apa saham itu ada yang naik gila-gilaan, tapi kalau selama didukung oleh fundamentalnya, dia akan sustain, Coach. Tapi kalau misalkan saham tersebut naik, tapi fundamentalnya nggak ngikutin, or even
dia sebenarnya rugi, nah itu yang bahaya. Oke. Gitu. Teman-teman, kita akan membahas saham-saham apa yang bakal naik tahun 2026. Asik. Mantap. Mau nggak nih? Tapi sebelumnya kita pesan kopi dulu. Ada kopi nggak? Di sini kita langganan kopi Tubruk Gajah. Oke. Kopi Tubruk Gajah itu dari Lampung. Oke. Terus, nah kalau saya minumnya begini nih, kopi Tubruk Gajah. Wah, Memang mantap. orang. Terima kasih. Orang kolot sih minum kopi, nggak bisa kopi americano. Biar nggak ngantuk ya coach ya. Biar segar. Kopi enak kalau ditubruk ya. Asal jangan ditubruk beneran. Oke. Nah, jadi kalau lihat dari IHSG ada optimisme akan ada koreksi. Kapan koreksi akan terjadi, tahu nggak? Kita nggak bisa tahu secara pasti kapannya ya. Ada pertanda-pertanda tertentu kah? Nah, kalau pertanda ini bisa jadi dari berbagai macam coach. Contoh nih, misalkan kalau ada data ekonomi yang tidak sesuai ekspektasi itu bisa. Atau kayak kemarin misalkan pas demo, ya kan. Jadi kita bilangnya adalah isu sosial politik. Itu juga bisa pengaruh. Oke. Kemarin juga sempat agak drop pas reshuffle Bu Sri Mulyani ke Menkeu yang baru. Nah, kalau misalkan ternyata ke depan ada yang tidak sesuai harapan, contoh deh misalkan kayak kan sekarang IHSG itu kan naik dari 6 ribuan di April ke sekarang pada kita podcast kan 8.200. Yeah. Nah itu sebenarnya kalau kita lihat banyak didorong sama saham-saham ya kita sebut mungkin saham Konglo ya coach ya. Nah saham Konglo ini ada yang mungkin kita bilang bagus, tapi ada juga saham yang nggak ngikut fundamentalnya, nggak bagus lah kita bilang. Nah ini yang dikhawatirkan kayak balon tadi ya, kalau misalkan ternyata ada waktu dia meletus, nah itu bisa efek ke semuanya. Contoh mungkin kalau yang saya mungkin bisa lihat ke depan sebentar lagi kan di bulan November itu ada MSCI Rebalancing Index. Nah, apa sih MSCI? Rame juga tuh. Ya, jadi MSCI itu sebenarnya adalah indeks yang dipakai oleh banyak fund manager lah ya, nggak cuma di Indonesia tapi hampir di seluruh dunia. Itu mengacu kepada si MSCI Index ini. Ya, yang mengeluarkan itu adalah Morgan Stanley. Nah, jadi indeks Morgan Stanley ini bikin indeks yang jadi acuan untuk hampir seluruh fund manager di seluruh dunia, coach. Nah, dia akan ngumumin nih, oke, yang masuk ke dalam MSCI indeks kita saham A, saham B, saham C. Nah, yang keluar saham D, saham E, saham F. Nah, berarti ada pilihan lah kayak blue chipnya gitu ya. Betul. Nah dia akan rebalancing itu 6 bulan sekali coach. Dan yang terdekat adalah di November. Nah sekarang nih adalah saham-saham Konglo ya yang memang lagi mengejar untuk masuk ke indeks MSCI. Nah tapi yang menariknya coach, indeks MSCI itu tidak ada seorang pun yang tahu dengan persis sebenarnya kriterianya tuh apa sih. Betul. Yang tahu cuma mereka doang. Gitu. Memang kalau secara umum ada misalkan market cap minimal sekian, floatingnya sekian, transaksi sekian gitu. Ada kenaikan sekian. Jadi ada kriteria-kriteria umum. Cuma ada kriteria khusus yang kita nggak semua sama-sama nggak tahu. Cuman MSCI doang yang tahu. Nah yang saya khawatirkan adalah kalau misalkan ternyata nanti ada dikeluarkan nih indeks MSCI, ekspektasinya saham-saham ini masuk tapi ternyata nggak masuk. Oke. Nah itu yang takutnya jadi bubble-nya di situ. I see. Oke. Sekarang kita bicara sempat rame saham Pani ya kan. Sahamnya Om Andri Hakim yang bikin jadi puluhan miliaran jadi ratusan miliar. Wah itu ngeri banget. Ngeri. Nah, kemarin kan baru right issue. Iya. Dan biasanya kalau right issue biasanya sahamnya naik ya. Iya. Ini gimana kemarin? Coba kita lihat data ya. Ya kalau dilihat kemarin udah keluar tuh coach harga pelaksanaan right issue-nya itu di Rp15.000 per lembar ini tanggal 14 Oktober 2025. Ya kan? Sekarang kan tanggal 22 itu kalau dilihat dari 14 Oktober tuh 14.000, sekarang 14.450 ya cuman naik 2% 3% lah coach. Ya. Jadi nggak banyak memang. Iya. Gitu. Jadi ya
yang menarik itu kan kemarin sempat sebelum red issue itu sempat turun tuh karena ada kabar-kabar yang kurang mengenakan lah. Bener. Ya, tapi sekarang ya harganya stabil-stabil ya di situ-situ aja lah. 14.000. Karena 15.000. apa mungkin karena PSN dicabut dari proyek strategis? Ya, itu salah satunya juga yang mungkin jadi ininya ya, jadi penahannya lah ya, gitu. Tapi kalau misalnya situasinya seperti itu, mungkin nggak dia naik lagi? Kalau naik lagi, kemungkinan besar alasannya apa? Kemungkinan yang bisa terjadi kalau misalkan harga saham PANI ini naik lagi ya, dana red issue ini kan akan dipakai untuk ekspansi kan. Nah, ekspansi ini kan misalkan dia ada lahan-lahan yang mungkin belum dimasukkan ke dalam buku. Ya. Nah, kalau misalkan nanti ada lahan-lahan yang belum dimasukkan ke dalam buku dan kemudian diakui, itu kan nilai asetnya kan jadi besar. Ya kan, nilai aset lebih besar, kemudian nilai ekuitas dan nilai labanya juga bisa jadi lebih besar. Ya. Nah, itu mungkin saja harganya bisa naik lagi. Cuman yang mungkin saya pengen sorotin di sini adalah kalau kita bicara mengenai valuasi ya, Coach ya. Valuasi PANI itu mungkin per hari ini agak teknis kayak price earning ratio-nya itu di 390 kali, Coach. Itu kalau secara valuasi itu udah sangat mahal kan ya. Lihatnya di mana sih? Itu lihatnya di ini aja di key stats. Key stats. Di key stats terus scroll ke bawah. Oh, di sahamnya dulu ya. Jadi ya, misalkan masuk ke PANI. PANI, key stats. Kemudian scroll ke bawah. Ya. Nah, itu ada tulisannya current PE ratio. Current PE ratio. Ya. Di key stats udah masuk. Oh, saya salah ke BCA ini malah. Sorry. PANI. Key stats. Nah, scroll ke bawah, Coach. Lagi. Current share outstanding, current PE ratio 426. 426, betul, annualize ya. 426. Apa cara bacanya gimana? Cara bacanya itu gampangnya gini, Coach. Kalau misalkan nih, dia kan market cap-nya itu atasnya tuh 244 triliun. Betul. Jadi ibaratnya kalau kita punya uang 244 triliun, kita bisa tuh beli 100% kepemilikan di PANI. Oke. Nah, dengan kita beli semuanya, kira-kira dengan laba yang sekarang ini kurang lebih adalah sebesar 572 miliar labanya PANI setahun, berarti kita akan balik modal selama 427 tahun. Kebayang Ini 1 tahun ya berarti. Iya. Ini 1 tahun ya. Betul. Oh. Jadi ibaratnya kayak market cap-nya 244 triliun, kalau kita punya uang 244 triliun, kita bisa tuh beli 100% kepemilikan di PANI. Waduh. Ya kan? Dibandingkan dengan labanya yang saat ini adalah 572 miliar, ya berarti kita butuh waktu 427 tahun untuk balik modal. Mendingan bikin lapangan padel kali, Coach ya. Mendingan iya bener. Mendingan jadi afiliator. Selesai. Iya kan? Nah, itu maksudnya. Berarti sebetulnya siapapun bisa membaca kelayakan atau kewajaran. Iya. Nah, wajarnya itu berapa? Kan di sini ada yang 24 kali, ada yang 10 kali. Iya. Normal itu mungkin 10 sampai 15 kali lah. 10 sampai 15 kali. Itu yang wajarnya. Wajar. Ya, nah kalau misalkan udah ratusan kan berarti ya puluhan gitu. Berarti itu hitungannya sebenarnya udah mahal. Sangat optimis tuh ya. Sangat optimis. Ibaratnya tuh gini, Coach, kalau misalkan price earning-nya tinggi, kita nih sebagai investor pasti expect yang lebih tinggi lagi dong growth-nya. Betul. Nah, tapi kalau misalkan ternyata growth-nya tidak setinggi itu, nah valuasinya nanti bisa turun tuh. Oke. Gitu. Coba yuk kita sekarang bahas satu-satu. Saham-saham yang naik belakangan ini adalah saham Konglo. Ya. Nah, pilih mana? Konglo atau saham blue chip? Menarik nih, Coach. Kalau misalkan saham Konglo kan Konglo ya ada banyak ya. Cuma mungkin kan kalau yang di bursa itu definisi saham Konglo itu adalah saham-saham yang terafiliasi dengan Pak PP dan Happy Hapsoro, Aguan. Mungkin 3 nama itulah yang sekarang lagi benar-benar naik daun. Bakri ya lagi naik daun, cuman kan udah pindah kepemilikan tuh, Coach. Ke Salim. Mau ke Salim ya. Ya, kayak BRMS. Sinarmas DSSA lagi naik daun. Cuman yang lainnya biasa-biasa aja. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan yang kita bicara 3 nama tadi itu memang naiknya lagi gila-gilaan ya. Gitu. Nah, salah satunya ya memang tadi ada arah atau ada target mau mencapai si target MSCI tadi.
Nah, cuman kan balik lagi yang tadi sempat saya mention tuh Coach, kalau indeks MSCI ini yang dijadikan target ternyata tidak kesampaian dan ternyata malah nggak masuk. Ya. Nah, ini yang dikhawatirkan akan dijual secara besar-besaran juga. Ibaratnya kan tadi tuh dengan PE tinggi, investor punya ekspektasi tinggi. Ya. Begitu ada ekspektasi yang tidak tercapai, nah itu yang akan jadi risiko. Oke. Gitu. Jadi kita bahasnya seperti itulah bahasa ini sederhananya ya. Nah, tapi kalau misalkan Konglo yang lain yang mungkin saya juga masuk Coach ke saham Konglo, cuman Konglonya di luar itu. Oh gitu. Ya, mungkin kalau saya sebut merek nggak apa-apa kali ya, Nggak apa-apa. sebut emiten ya. Contoh misalkan saya tahun ini dapat baggernya itu di saham Archie. Saham emas. Ya kan. Nah, Archie itu kan dia produsen emas. Pemilik di belakangnya itu adalah Raja Wali Group. Nah, Raja Wali Group kan punyanya Pak Peter Sondak. Iya. Ya, hitungannya juga Konglo lah ya. Nah, terus tapi beda tuh sama Konglo yang tadi 3 nama tadi. Terus misalkan kayak saya juga dapat bagger tahun ini di SCMA. SCMA punyanya MTEK. Ya, MTEK juga hitungannya Konglo gitu. Jadi maksud saya Konglo itu kan ada banyak. Nah, kita pinter-pinternya kita nih cari saham terafiliasi dengan Konglo mana, tapi yang secara valuasi itu masih masuk akal. Jadi kalau saya bukan masalah Konglo nggak Konglonya, Coach. Konglo tapi valuasinya masih make sense. Itu, Coach. Oke. Jadi kalau angka yang paling gampang lihat PE ratio. Paling sederhana lah Kalau ya. PE-nya minus terus harganya naik gimana ceritanya? Waduh, itu mungkin kayak apa ya? Ada tuh Coach. Ini sebenarnya itu tapi nggak minus sih. Cuman labanya tuh minimum banget. Cuman harga sahamnya digoreng. Mungkin kalau teman-teman di sini lihat di media sosial lagi heboh saham Dada namanya. Saham Dada, ya itu hampir masuk tuh. Tapi saya juga curiga ini apa ini? Apa ini? Nggak jelas ya. Iya. Nih ya kalau kita bicara soal labanya dia nih Coach, kita buka data sama-sama lah ya. Biar kita speak by data. Ini perusahaan publik nih. Ya. Harus siap nih dievaluasi. Bener, kita kan mateng udah 50 udah rata, ada flat ya. Ini udah dada rata. Dadanya udah rata. Padahal dia naiknya ngeri loh itu dari 7 perak ke 178 perak. Betul, dalam waktu dari Juli akhir sampai ke Oktober awal. Kok bisa ya saham 7 perak sekarang? Bukannya dulu ada aturan di cap FCA sampai 50. Ada aturan FCA. Coach. Ini jadi kalian bikin ini yang untung nih. Even bisa 1 perak. Kenapa? Ini yang untung nih orang ya, beli 7 perak. Yang beli 7 perak. Cuman kan nggak banyak lah. Pasti kalau misalkan 7 perak itu likuiditas pasti dikit banget, Coach. Ini gambarnya udah kayak Gunung Fuji. Itu lucu, Coach. Jadi kan kalau kita lihat by data itu kan sebenarnya dia nih ya, Q1 untung 200 M. M itu bukan miliar loh, juta. Bener. 200 juta. Q2 10 juta. Berarti kan 212 juta. Atau miliar? Nah, M itu million, berarti juta sebenarnya. Juta, Coach. Ini banyakan kita untungnya. Ya kan? Itu mungkin ininya Coach 1 hari kali. Iya kan? Ini 1 tahun, Coach. Gokil. Iya kan? Coach 1 hari bisa dapat, ini 1 tahun. Oh my God. Nah, kemarin itu muncul lah di berita-berita Coach di media-media bahwa ya akan diakuisisi lah. Ya, ada yang bilang Vanguard mau masuk dengan valuasi 100 miliar US dollar. Ya kan? Terus kemudian dibagi dengan dia punya lembar saham tuh bisa ada yang bilang, "Oh, ini bisa sampai 200.000 rupiah per lembar saham." Dari 7 perak 200.000. Orang tergiur dong. Ya makanya nggak heran banyak yang beli di pucuk, ya kan. Nah begitu turun banyak juga di sosial media yang bilang hold. Keras. tahan serok di bawah, ya kan. Average down mampus. Iya, jadi ya itulah balik lagi kita kalau nggak tahu ya tentang fundamental perusahaan, cara ngebaca datanya seperti apa, kemudian kita cuma ikut berita,
ya apalagi beritanya ya hoax lah ya sebenarnya ikutannya Iya. bukan berita gitu tapi hoax ya kan ya. Jadi ya bukannya untung malah buntung. Malah buntung. Gitu. Itu bahayanya. Mungkin banyak orang yang malah lebih untung trading daripada value investing kalau mereka tidak mengerti caranya melakukan value investing. Betul, Jadi betul. misalnya gini nih, ada orang-orang kan yang mengambil keputusan belinya itu bukan karena analisa, tapi karena bertanya. Lu beli apa? Lu beli Bener. apa? Oh, gue beli PSAB. Oh, gimana? Bener lagi hijau semua. Gambling gitu. Beli di angka sekian. Ternyata itu sudah mahal atau sudah murah, dia nggak tahu cara mengertinya. Betul. Oke. Kalau gitu misalnya, contoh, ini ada banyak kan saham-saham yang kemarin booming hari ini turun. Ya. Kayak misalnya siapa? Archie, ya kan? Archie kan lagi turun. Siapa lagi? Even Saham-saham emas lagi saham pada turun. emas ya. Nah, karena dia selalu berada di value yang besar, trading yang besar, lebih baik di keep atau lebih baik cut loss? Tergantung kita beli di harga berapa. Kayak contoh nih coach, misalkan kalau saya di Archie, saya punya modal di harga 290-an. Wah, asik bener. Lumayan coach, Oh, asik 4 kali bener tuh. lipat. Iya. Terus? Nah, mau dia harganya di 1.400, sekarang turun jadi 1.300-an, Iya. ya kita kan akan tenang. Cuman masalah cuannya lebih kecil atau lebih gede doang coach. Benar. Tapi kalau misalkan dia beli di harga pucuk kemarin 1.400, pasti ketar-ketir kan. Benar. Nah, jadi kalau misalkan memang dia beli di harga pucuk, ya kalau emang nggak ngerasa tenang ya lebih baik cut loss. Tapi kalau misalkan beli di harga bawah, ya udah hold aja. Karena kan nggak masih tetap untung. Cuman masalah besar atau kecilnya doang kan. Oke. Nah, itulah maksudnya pentingnya Tapi tadi kan kita kebanyakan pada beli di pucuk ya. Iya, nah itulah resep orang kalau mau kehilangan uang di pasar modal. Strategi paling cepat, Paling cepat, paling instan dan paling terbukti untuk kehilangan uang. paling proven. Ya, nomor 1 adalah greedy. Yes, ya, betul. Pengennya Instan. cepat, terus tidak punya ilmu. Nah, itu yang Udah bahaya. greedy goblok. Mending greedy aja lah ya. Greedy aja. Iya, tapi nggak usah gobloknya Nggak juga. usah gobloknya, nggak usah. Iya, ini dua-duanya combine Ini gitu. di combine itu udah tolol kuadrat namanya. Nah, berarti andai kata terjadi, seharusnya ada cara dong. Kayak misalnya contohnya Rifan pernah hilang 1 miliar, itu kan nggak balik duitnya. Balik nggak duitnya? Kalau yang dari situ, yang dari B7 tadi, ya itu nggak balik. Udah nggak balik kan? Itu nggak balik, nggak bisa balik. Mau sampai 2025 pun harganya nggak pernah nyampe. Nggak bakal nyampe, kalaupun didiemin. Iya. Tapi akhirnya apa? Di cut loss. Ya akhirnya di cut loss waktu di 2017 dia sempat ada melakukan corporate action, tapi jualnya berarti floating loss. Jadi floating loss, tapi jualnya pun juga tertingginya waktu itu 140 perak. pokoknya Bos. udah Ya hilang udahlah lagi. itu anggap duit hilang lah. Ya, gitu. meminimize loss aja. Meminimize loss aja. Oke. Gitu. Itu nggak balik. Nggak pasti. balik. Itu jadi ongkos belajar lah. Ongkos belajar ya. Iya. Mahal tapi ya. Udah bisa ke Harvard itu coach ya. Bisa ke Harvard, mendingan lu belajar sama Rifan aja sekarang. Bener. Daripada harus kehilangan Daripada MLR kan. kehilangan. Iya. Tapi ngomong-ngomong Rifan, kamu kan bikin saya perhatiin banyak edukasi. Edukasinya juga bagus-bagus kan. Misalnya cara baca saham perbankan ya. Betul. Terus cyclical industri. Itu sebetulnya berguna nggak buat kita yang mau investasi long term di saham? Pengetahuan itu. Ya, pasti sangat berguna, coach. Karena ibaratnya kita kalau misalkan nih kita mau ke Bandung, kita butuh apa? Map kan. Kita butuh peta. Kita mau lihat jalan mana yang macet, jalan mana yang nggak macet. Oh, di tol lagi macet nih. Ya udah mungkin kita istirahat dulu. Misalkan seperti itu. Tapi kan kita punya guidance. Nah, sama kalau sektoral itu ya, kita ibaratnya kayak kita mau tahu kalau misalkan saham batu bara nih, harganya bisa naik kalau apa sih?
Oh. Kalau misalkan harga batu bara turun, itu karena apa sih? Itu ada keilmuannya coach. Jadi Ada bukan hanya naik turun, enggak. Oh. Ada keilmuannya. Contohnya apa contohnya? Contohnya, misalkan nih, kalau Perbankan deh yang sekarang ya. Perbankan. Perbankan turun kenapa? Kredit. Nah, kredit macet. Ya, kredit macet misalkan kayak Bank BRI sekarang CKP-nya lagi naik gitu kan. Iya. Nah, cuman kalau misalkan ke depan ternyata CKP-nya ini bisa dihilangkan ya, atau bisa bukan dihapuskan, maksudnya tidak diakui lagi, laba akan naik. Langsung naik. Nah, tapi kan kita harus berpikir dengan kritis, apa yang membuat CKPN tahun depan itu bisa rendah dibandingkan dengan sekarang, ya kan? Terus misalkan nih, apa sih korelasinya antara suku bunga dengan saham perbankan, ya kan? Dan bukan hanya itu, saham mana yang paling diuntungkan dengan penurunan suku bunga. Nah, itu juga ada hitung-hitungannya, coach. Ternyata ada hitung-hitungannya. Ada hitung-hitungannya. Tapi gitu. ribet nggak sih menghafal begituan? Good newsnya adalah tidak perlu menghafal. Good newsnya tidak perlu menghafal. Good newsnya adalah datanya itu nanti ada dan kita sebagai investor itu tinggal mengartikannya. Jadi kita tuh ibaratnya kayak pemilik bisnis, ya kan? Kalau pemilik bisnis kan dia dapat data dari staffnya, oke, dia lihat data. Nah, gimana cara mengartikan data ini? Nah, itu yang mahal, coach. Itu yang mahal. Dan tidak semua orang bisa membaca informasi tersebut. Nah, jadi kita bisa mengambil kesempatan dengan memahami sectoral rotation tadi, coach. Oke, kalau kita ke Rifan sendiri yang sudah menjalankan value investing, setelah bangkrut ya, setelah menghindar dari saham, kapan masuk lagi dengan modal berapa dan sekarang sudah berapa kali lipat keuntungannya? Oke, jadi pas abis hiatus kemarin 2010 itu saya sempat tuh coach kayak ambil waktu sekitar 1 minggu ambil ke Singapura. Jadi saya beli buku-buku mungkin kalau coach tahu di Singapura ada kawasan namanya Beras Basah. Beras Basah ya. Di Beras Basah itu kan kalau Jakarta kayak Kuitangnya lah ya, toko-toko buku semua dan banyak toko-toko second gitu kan. Nah, $10. Nah, saya kesana terus saya beli buku-buku itu dan kemudian saya ke Jakarta, saya baca dan kemudian dari situ saya belajar apa sih kesalahan saya. Nah, itu yang tadi sempat coach bilang, greedy plus tolol. Ya itulah saya dulu gitu kan. Saya juga pernah. Ya, nah jadi intinya adalah saya evaluasi dulu dan dari situlah kemudian saya belajar buku-buku tentang Peter Lynch. Oh, di situ saya belajar. Oh, ternyata ada yang namanya saham cyclical, ada yang namanya saham turnaround, saham fast grower. Kok saya nggak pernah tahu ini sebelumnya? Saya tahu cuman support resistant gitu doang, bener-bener technical doang. Lilin aja yang dilihatin. Lilin gitu. Tarik-tarik garis ya kan. Nah, itu kayak buat saya kok jadi nggak terlalu make sense lagi. Ya, saya lebih suka dengan melihat bisnisnya. Nah, habis dari situ mulai tuh saya praktekin lagi ya kan, belajar fundamental. Nah, kemudian pertama kalinya itu saya mulai dari ya ratusan juta lagi lah coach, dari hasil dulu kan yang tadi saya cerita, saya sambil kerja, saya sambil usaha juga dagang, ambil barang dari China jual di sini dan kemudian saya juga ada modal, tapi modal yang memang disiapkan pas kita kecil, angpau lah coach. Nah, itu kan kita kalau di tradisi itu kan tabungan ya. Tabungan lah gitu kan. Nah, ada itu juga. Nah, itu saya pakai. Gitu, itu saya pakai, saya mulai lagi ya kan, dan mungkin bagger pertama saya tuh di saham ada namanya Ultra Jaya, kalau coach pasti tahu kan. Ultra Jaya ya. Nah, Ultra Jaya itu waktu 2010 itu kalau nggak salah harganya masih 1000 perak ya kalau saya nggak salah ingat. Ya, itu sempat naik ke 2000 lebih dalam waktu ya 1,5 sampai 2 tahun lah, 2012. Nah, habis itu saya mulai conviction saya mulai muncul lagi coach. Wah, ternyata bisa nih. Dulu yang tadinya saya mikir kayaknya nggak mungkin bisa deh. Saya dapat bagger dari saham, ternyata bisa gitu kan. Terus mulai tuh coach saham-saham lainnya kayak 2014 tuh ada saham Waskita.
Nah, tapi waskita yang dulu tuh beda banget sama waskita yang sekarang. Kalau waskita dulu kan dapat project bisa triliunan, 70 Triliunan, ya. triliun, ya kan, dari yang sebelumnya cuma berapa triliun itu kan naik 3 kali lipat, 4 kali lipat. Nah, sempat dapat bagger juga di sana. Nah, mungkin yang cukup life changing buat saya tuh ketika 2016, coach. Jadi 2016 itu saya sempat masuk ke satu saham namanya Indica. Indica Energy, ya kan, saham tambang lah. Tambang. Nah, itu waktu itu modal saya ada di kisaran sekitar ya mungkin 6M 7M lah ya. 6M 7M saya masuk dan ternyata puji Tuhannya harga saham Indica melejit ke 3.000-an, coach. 4 kali lipat gitu dan ya dapat sekitar 18M-an lah ya gitu, dan jadi 25M dan ya since then saya memutuskan untuk full time, coach. Jadi saya resign dari pekerjaan full time saya, bikin company, dan kemudian saya juga mulai aktif lah di sosial media sampai dengan sekarang gitu. Jadi aktif edukasi, aktif ada advisory juga. Jadi benar-benar fokus lah di dunia yang membesarkan nama saya gitu kan. Teman-teman, Rifan ini banyak memberikan advice ke orang-orang high level individuals, ya, high net worth individuals untuk beli saham apa? Benar nggak? Betul. Jadi beliau bisa memberikan advice seperti itu dan sekarang menjadi penasehat seperti itu, personal advisor ya. Ya, penasehat investasi. Penasehat investasi ya. Betul, coach. Tapi itu beda dengan manajer investasi ya. Serupa tapi tak sama. Jadi Serupa tapi sama. Bedanya apa? Bedanya kalau manajer investasi misalkan dananya coach nih, itu ditransfer ke saya kelola. Oke. Jadi ada proses perpindahan aset. Nah, tapi kalau penasehat investasi dananya tetap di coach. Jadi lebih aman. Nah, begitu pula dengan HNWI yang tadi, nah, di klien-klien tadi. Jadi dananya itu tetap di RDN masing-masing. Tapi saya punya platform yang dimana platform ini saya bisa berikan rekomendasi coach beli saham apa. Nah, coach itu tinggal approve. Gitu. Approve langsung eksekusi. Langsung eksekusi. Betul. Itu nyambung dengan bursa. Keren. Betul. Gitu. Jadi teknologi, memanfaatkan kemajuan teknologi lah, coach. Gimana caranya bisa di connect begitu? Misalnya saya punya RDN apapun bisa? Memang sekuritasnya tertentu sih, coach. Oh, nggak semua? Nggak semua. Okay. Jadi memang harus ada sekuritas yang terafiliasi. Ya, yang kerjasama lah ya. Okay. Yang kerjasama, kemudian misalkan udah buka RDN tapi tetap tadi atas nama kalau masing-masing. Mau start small bisa nggak? Kalau start small, kalau sekarang actually sebenarnya di 2 bio sih, coach. Iya. Kalau start small nggak bisa? Start small, se-small apa dulu nih? 200 juta gitu. Kalau sekarang, kalau dulu mungkin masih dipertimbangkan, tapi kalau sekarang mohon maaf. Kenapa? Udah enggak, karena kan satu kita punya bandwidth ya, coach ya. Kita punya bandwidth, jadi kayak kita tuh nggak pengen sama aja ya soalnya ya, bener. Ngerjain yang 200 sama 2M. Sama, ya 200, 2M, 20M, capeknya sama. Analisanya sama. Betul. Tapi kan itu bisa mengerjakan bareng-bareng. Misalnya contohnya begini, kita punya 10 klien, kita bisa seragamkan kan rekomendasinya? Bisa selama profil risikonya juga sama, coach. Kalau profil risikonya beda, contoh nih, misalkan yang agresif, pilihan sahamnya mungkin lebih agresif ya. Okay. Nah, begitu harga sahamnya turun, mungkin kalau yang risiko konservatif atau risiko moderat udah getar-getar, udah takut, ya kan. Mau cut loss aja. Nah, itu kan agak beda. Jadi pilihan sahamnya kan ada yang kalau naik dia bisa belasan persen tapi turun juga sama. Ada yang mungkin naik turunnya cuma 1-2%. Jadi beda pilihan sahamnya. Jadi kliennya ada berapa banyak sekarang? Mungkin ratusan lah ya. Ratusan ya. Jadi kalau portfolio yang dipegang ada berapa miliar? Sekarang berapa ratus miliar? Sekarang mungkin triple digit miliar lah. Triple digit miliar, ratusan miliar. Ratusan miliar. Berarti hampir mendekati triliunan ya. Amin. Tapi itu real money bukan transaksi ya. Real money. Jadi asetnya, bukan perputarannya. Bukan perputarannya ya. Kalau perputarannya mungkin nyampe triliun. Gitu. Oke. Nah, fee-nya berapa? Untuk misalnya 2 billion, 2M, fee-nya untuk si
manajer investasinya berapa? Si kliennya, Penasehat. penasihat investasinya ya. Itu ada namanya advisory fee, coach. Nah, advisory fee-nya itu sekitar 2%. Oke. Nah, 2% dari nilai AUM-nya, dari nilai portfolio. Misalkan tadi 2M lah. Ya 2M kali 2%. Under management ya. Betul, gitu. Terus nanti ada performance fee, tapi performance fee ini hanya akan dikenakan kalau portfolionya itu tumbuh di atas 10%. Gitu. Nah, rata-rata tumbuhnya berapa persen? Kalau yang moderate mungkin 15-an lah ya, moderate ya. Moderat. Tapi kalau yang agresif itu saya suka bilangnya adalah 20 plus. Jadi kayak tahun ini ada yang 20, ada yang 30, ada yang 40-an juga ada. Gitu. Jadi tergantung. Jadi daripada naruh di deposito mendingan naruh situ ya. Betul. Ya kan kalau deposito kan kayak apalagi kalau suku bunga turun kan kayak BCA aja mungkin sekarang udah kepala 2. Iya. Ya depositonya kan. Nah, kalau di saham itu ada misalkan saham-saham yang dividennya aja itu udah lebih tinggi daripada deposito, lebih tinggi dari obligasi. Cara diversifikasinya gimana? Nah, kalau misalkan yang agresif itu kita lebih fokus, coach. Jadi mungkin 5 saham itu kita benar-benar fokus di 5 saham. Tapi kalau yang moderate mungkin akan lebih melebar, 7 sampai 8 saham. Oke. Gitu. Jadi beda karakteristik, beda profil risiko, beda strateginya juga. Oke. Gitu. Berarti teman-teman ini kelasnya udah agak beda ya dengan trader-trader scalper yang 2 tick jual. Beda ya. Udah nggak main lah, udah nggak main gitu ya. Gak main. Tapi mungkin kalau awal-awal mungkin begitu oke kali ya. Ya mungkin kalau misalkan modal masih kecil itu oke. Karena gini, ibaratnya kalau misalkan kita punya uang 10 juta, kemudian kita masuk di saham yang market cap-nya 1T lah. Itu nggak kelihatan. Maksudnya kita bisa masuk dan jual dengan mudah. Keluar masuk dengan mudah. 2 tick, 3 tick, keluar, 2 tick, 3 tick, keluar. Itu gampang. Cuman kalau dananya udah miliaran, begitu main 2 tick 3 tick itu langsung kelihatan. Yang ada kita mau kabur malah udah diguyur gitu kan. Jadi udah nggak working lagi. Jadi nggak bisa, cara itu harus dengan kita cari saham yang bigger, coach. Jadi saham yang bisa kasih profit ya ratusan persen lah. Itu kalau baru. misalnya backdoor listing begitu bisa nggak? Misalnya bisa ketahuan nggak? Nah, kalau backdoor listing itu memang harus pertama mungkin harus ada orang dalam lah mungkin kita bilang ya. Jadi kan nggak semua gini, backdoor listing dan IPO itu kan proses yang serupa tapi tak sama. Kalau IPO itu kan media semua memberitakan. Backdoor listing itu bisa dilakukan secara senyap. Nah, jadi kalau misalkan kita investor retail yang nggak punya networking, nggak punya apa-apa, ya kita nggak tahu, ya kan? Tahu-tahu misalkan udah ada pengumuman, ya harganya udah terbang. Nah, itu yang mungkin agak tricky-nya di sana. Gitu. Tapi kalau fundamental, ya semua orang bisa belajar. Gitu. Itu mungkin yang membedakan. Oke. Kalau misalnya saya mau belajar dari Ivan, gimana caranya? Kalau di kami di kelas kita ada kelas juga, coach. Jadi mungkin kalau yang benar-benar pengen dari awal lah ya, itu kita ada kelas, coach. Nah, itu mungkin yang terdekat itu di bulan November nanti, coach. Itu nanti ada namanya Stockademy. Nah, Stockademy itu kita bahas kayak sektor apa nih yang kira-kira akan outperform, akan naik panggung tahun depan. Nah, kenapa alasannya? Nah, yang saya pengen kasih penjelasan ke teman-teman tuh why-nya. Jadi saya nggak pengen tuh orang-orang yang ikut cuman tahu sahamnya A, tapi habis itu nggak tahu penjelasannya apa. Itu contohnya tahun depan kira-kira saham-saham apa yang harus diperhatikan? Contoh ya, misalkan kalau saya lihat perbankan salah satunya. Karena kan tahun ini perbankan udah berdarah-darah lah. Tapi perbankan di sini juga bukan hanya yang big bank. Kalau kita bicara perbankan tuh klasifikasinya juga banyak, coach. Ada big bank, ada bank-bank yang menengah, yang KBMI 3 ada. Bank digital itu juga nggak kalah menarik, coach. Bank digital itu 2021, 2022, 2023 itu banyak yang rugi. Tapi 2024 ke 2025 ini itu banyak yang booming untung. Dari rugi ratusan miliar jadi untung ratusan miliar. Dan perubahan perilaku masyarakat sekarang menjadi, apalagi mereka promosiin juga gencar ya. Betul banget. Gitu. Dan fasilitas-fasilitas bank digital juga bagus-bagus. Betul. Misalnya kredit tanpa agunan gitu. Ya.
tabungan setara deposito. Tabungan secara deposito, gila banget. Iya. Karena dia cost-nya juga sangat rendah sih ya. Betul, karena kan dibandingkan dengan gedung-gedung cabang segala macem, betul ya. Frontliner juga mungkin nggak banyak. Bener. Kan? Jadi bank digital apa? Jago sama Jago, Neocommerce, terus ya misalkan kayak Bank Jago, Neocommerce, kemudian Alobank. Nah, itu kan bank-bank digital yang mungkin kalau kita bicara 2021, 2022 lalu tuh masih jadi perusahaan rugi meskipun harga sahamnya sempat hype tuh. Sempat naik gila-gilaan juga, tapi habis itu turunnya juga nggak karu-karuan. Tapi dia kembali lagi atau lebih tinggi dari belum setinggi yang 2021 2022 lalu, tapi dia mulai banyak yang nyangkut lah ya. Kalau beli di harga pucuk sih pasti tapi yang ngebedain itu dulu dia perusahaan rugi, sekarang perusahaan untung. Nah itu kan ada potensi tuh. Ada potensi ya kan. Nah itu kan siklus-siklus itu tuh sebenarnya ada balik lagi ada keilmuannya lah. Kita bisa baca why-nya kenapa. Karena kan kalau misalkan ditanya kenapa kok kita nggak paham gitu kan, kenapa kok bisa dari rugi jadi untung. Nah itu kan mungkin nggak semua orang tahu. Tapi kalau kita tahu why-nya, kenapanya, nah itu bisa kita manfaatkan lah. Gitu. Jadi keputusan kita lebih berdasar kepada reality bisnis itu. Jadi bukan karena kata orang atau karena kayak FOMO gitu ya. Betul. Dan yang membedakan adalah sustainable atau tidaknya, Coach. Maksud saya gini, harga saham itu bisa naik karena berbagai faktor ya, Coach ya. Bisa jadi karena flow, bisa jadi karena tadi digoreng, bisa jadi karena memang mekanisme pasar murni. Nah, dua-duanya atau tiga-tiga ini bisa naik. Cuman yang membedakan adalah saham yang tidak diikuti oleh fundamentalnya. Dia mungkin kayak tadi Coach bilang kayak Gunung Fuji, habis naik dia turun lagi. Nah, tapi kalau misalkan yang dengan fundamentalnya, mungkin ketika dia naik, mungkin ada turunnya dulu, tapi turunnya ini terbatas. Nah, nanti dia bisa naik lagi selama valuationnya tadi masih masuk akal. Saham BCA apa yang menyebabkan turun kemarin? Kalau saya lihat ada beberapa hal, Coach, secara fundamental dan non fundamental. Ini kita bicara mungkin fundamentalnya dulu ya. Pertama, BCA waktu di September 2024 pas harga di 11 ribuan itu PI-nya sekitar 20-an kali, 23 kali. Nah, PI 23 kali kan tadi sempat kita bahas tinggian ya kan. Nggak masalah sebenarnya tinggi, Coach, asal performanya bagus. Jadi PI itu adalah kepercayaan dari investor bahwa saya 20 tahun balik modal nggak apa-apa deh. Karena saya yakin kamu pasti bisa perform terus. Ya kan. Ternyata BCA tahun ini masih untung dan masih bertumbuh. Cuma flat itu dalam artian melandai. Dari yang tadinya mungkin bisa 15-20% per tahun, pertumbuhannya sekarang cuma 8,5%. Nah, berarti kan flattening tuh. Coach. Nah, investor itu nggak suka udah valuasi mahal tapi kok performanya cuma 8%. Itu kalau dari segi fundamentalnya. Kalau dari segi non fundamentalnya banyak investor asing yang jual saham BCA. Kenapa? Pertanyaannya kan gitu kan. Kenapa dijual? Pasti kan ada alasannya dong, bukan tanpa alasan. Nah, ada satu faktor. Jadi kalau di indeks terhadap IHSG itu BCA nomor 2, Coach. Nah, ada satu nama yaitu DSSA yang punyanya Sinarmas. Merangkak, Coach, dari tahun lalu nomor 8 sekarang jadi nomor 3. Jadi dia udah nempel sama BCA. Nah, dengan growth yang lebih tinggi. Yang satu growth-nya 8%, yang satu growth-nya lebih tinggi. Ya kan? Nah, otomatis ya ada pergeseran lah. Dia jual banyak asing yang jual BCA tapi kemudian masuk ke DSSA ini. Nah, cuma menariknya kita podcast nih kayaknya 3 atau 4 hari terakhir asing udah mulai masuk lagi. Nah, itu dengan harga sahamnya turun hampir 30%, berarti kan ekspektasi orang terhadap BCA udah nggak setinggi tahun lalu tuh. Betul. Ya kan? Belajar. Ya udah belajar, ya kan? Nah, apalagi dengan ekspektasi suku bunga turun, harusnya kredit akan lebih kencang. Nah, itu udah mulai tuh kelihatan ada mulai inflow-nya. Nah, kayak gitu, Coach. Apa pengaruh broker summary terhadap investasi? Jujur nih, Coach. Kalau buat saya sih nggak terlalu penting, Coach. Nggak terlalu penting ya? Nggak terlalu penting kalau buat saya ya. Soalnya kalau buat, ini kan keilmuannya beda-beda nih, Coach. Kalau buat yang
Mungkin teman-teman yang alirannya adalah bandarmologi, pengen ngikutin pemain Pergerakan asing, bandar. pergerakan bandar atau pemain asing gitu kan, itu mungkin penting. Cuman kalau buat saya yang lebih ke jangka panjang, menurut saya itu agak merepotkan dan Oke. a little bit wasting time sebenarnya. Horizonnya berapa lama kalau investasi value investing? Normally Setahun, ya, 2 tahun. normally setahun 2 tahun. Normally setahun 2 tahun. Oh. Tapi bisa lebih panjang, tapi bisa lebih pendek juga. Oke. Tergantung dari siklus bisnis, tergantung dari seberapa cepat market mengapresiasi harga sahamnya. Oke. Ya kayak contoh misalkan kayak yang tadi saya sebut Archie gitu ya. Hmm. Itu mungkin saya butuh waktu 1 tahun 3 bulan 4 bulan lah buat dapat 400%. Ya Berarti dari awal sudah tahu dia bakal naik dong. punya conviction, yes. Betul kan? Betul. Karena kan nggak mungkin. Walaupun kita belum tahu akan digoreng apa enggak, apakah ini akan jadi gorengan atau akan emas akan naik atau turun, apakah ada ilmunya itu? Bisa memprediksi itu? Ada. Nah, ini yang pertanyaan coach menarik nih coach. Apakah kita bisa tahu ini saham naik karena digoreng atau tidak? Contoh ya, misalkan kalau kita bicara Archie tadi. Ini kalau kita bicara sebagai pelaku bisnis nih. Kita tahu bahwa 2024 harga emas itu terus meningkat, all time high. Meskipun nggak setinggi 2025 ya, tapi masih di waktu itu all time high di $2,000 per ounce kan. Nah, tapi waktu itu saham Archie malah turun coach. Kenapa? Karena ada satu pitnya dia itu kena longsor coach. Nah, kemudian saya minta tim saya buat cek ya kan, cari tahu seberapa lama longsor ini akan berlangsung. Tim saya bilang, oh Pak, ini bukan pertama kalinya terjadi, pernah juga terjadi 2021 dan waktu itu 10-12 bulan. Nah, tapi dia bandingin nih Pak, ya ini longsor 2021, ini longsor 2024, ternyata longsor 2024 tidak separah 2021. Nah, artinya apa? Saya estimasi mungkin butuh waktu 8 bulan, ya kan? Saya bilang, oke lah, kalau misalkan cuma 8 bulan kita nunggu, selama harga emas masih tinggi, ketika nanti pitnya tadi sudah remediasi, sudah bisa produksi lagi lah ya, pasti produksi akan naik karena harga emas tinggi, emiten pasti nggak mau sia-siakan kesempatan dong. Dan ternyata benar, begitu di 2025 produksinya naik, harga emas makin naik lagi, boom, labanya balik lagi ke 1 triliunan lebih. Gitu. Nah itu kan kita tahu bukan digoreng, karena memang ada isinya. Tapi kalau model yang kayak, mohon maaf, yang dada tadi, dadanya udah rata, laba 1 miliar, digoreng bilangnya jadi 100 miliar, sekelas Vanguard katanya mau masuk lah, MotoGP lah, Real Madrid, coach katanya itu bakal masuk. Aduh, itu kan udah nggak masuk akal. Halu tingkat kan? tinggi ya. Iya, nah itu 2 contoh tadi yang kita bisa bedain lah, mana saham yang naik karena digoreng, mana yang enggak, coach. Gitu. Berarti kalau misalnya saya mau menggunakan ilmu value investing, nggak hanya PE dong berarti yang dinilai. Jauh. Kalau cuma 1 doang, iya. Kalau cuma PE 15 berarti bagus, belum tentu juga. Iya nggak? Betul, banyak faktornya. PE 8 bagus nggak? Belum tentu juga. Nah, itu nggak gampang, nggak gitu ya. Iya, makanya harus punya ilmunya. Betul. Nah, murid-murid Rifan, berapa banyak yang bisa mendeteksi multi bagger juga setelah belajar 2 hari? 2 hari kan belajarnya? Iya, 2 hari. 2 hari itu sudah sangat cukup untuk cuan nggak? Dasarnya yes, tinggal diimplementasikan keberaniannya ya. Karena konsistensinya. Nah, faktor yang menentukan bukan hanya ilmunya lagi ya. Ya, tapi dipraktekkan atau enggaknya. Ilmunya dipraktekkan apa enggak. Betul. Dan mau analisa enggak, mau belajar apa enggak gitu ya. Betul. Kan yang kita ajarin kan lebih ke how to-nya. Contoh nih, misalkan kayak kita mau belajar berenang, tapi kita nggak mau latihan sendiri, ya percuma. Betul. Kita ajarin nih, kalau berenang itu tangannya harus begini, nafasnya begini. Berarti kalau misalnya di-combine bisa nggak? Misalnya saya adalah orang yang senang swing trading, di-combine dengan fundamental. Bisa atau nggak? Bagus nggak? Tergantung orangnya, coach. Tapi kalau saya pribadi, menurut saya kurang ya.
Kenapa? Karena ilmunya tuh beda. Itu ibaratnya kayak boleh nggak kita taekwondo tapi pakai tangan? Nggak bisa. Karena kan taekwondo pakai kaki. Kalau pakai tangan karate. Ya sama, fundamental dan teknikal itu punya pendekatan yang berbeda, punya senjata yang berbeda juga. Tapi bisa sukses juga. Scalper bisa sukses. Betul. Ya, Betul. swing trader bisa sukses gitu ya. Bisa, asal fokus tadi tuh. Kalau kamu pengen jadi atlet taekwondo, belajar taekwondo. Ya kan, kalau pengen jadi atlet karate, latihan karate. Betul. Nah, fundamental juga sama, latihannya fundamental. Atau kalau kamu pengen jadi technical, ya udah belajarnya fokus technical. Harus fokus, coach, kalau menurut saya. Dan mungkin kalau kayak swing trader atau scalper, kalau nggak punya waktu buat memantau harga, nah mungkin ketinggalan kali ya. Itu yang ribet. Dan masalahnya kan kalau kita bicara 2025 kan, ya kayak coach deh, bisnis di mana-mana, bener-bener jadwalnya sibuk. Kalau misalkan harus pantengin chart kan, ya omset turun takutnya kan, coach. Dapat di situ cuma 100.000, kehilangan duit 100 miliar gitu. Sayang kan, coach kan. 100 miliar. Iya kan, mendingan bisnis dong, ya kan, gitu. Nah jadi balik lagi, ya masing-masing punya ini yang beda-beda ya, gitu. Jadi kalau saya sih, saya lebih baik ya saya fokus ke invest jangka panjang tapi bisa beggar dibandingkan dengan saya fokus benar-benar cuman ambil 2 tik 3 tik tapi ya nggak menghasilkan besar. Ya buat saya lebih capek aja sih. Lebih capek, lebih wasting time. Ya saya bisa lebih baik buat hal yang lainnya. So advice-nya apa buat teman-teman yang kemarin saham-saham Konglo yang sudah PE 300 kali, ya 400 kali, ada yang 800 kali. Lalu kemudian nyangkut di pucuk atau nyangkut di tengah-tengah. Ya. Sarannya apa? Sarannya satu, harus siap ya kalau harga sahamnya turun. Kita nggak bisa hanya bersiap kalau harga sahamnya naik, tapi begitu harga sahamnya turun kita ngomel-ngomel tuh nggak bisa. Jadi harus tahu kenapa kalian pegang saham tersebut. Misalkan nih, kalau kalian bilang, oh tapi saya yakin nih dengan the future of this company, ya udah nggak masalah. Cuman yang saya khawatirkan, mungkin bisa dibilang sebagian besar orang yang pegang atau beli, yang kayak coach tadi bilang, cuman dengar katanya saham ini bakal naik. Begitu harga sahamnya turun, dia ngomelin yang kasih tahu, kata lo naik. Katanya naik. Yang ngasih tahu ditanya, lu tahu dari mana? Gue juga tahu dari temen gua. Ya kan jadi gak ada ujungnya gitu kan. Gitu ya. Ya intinya ya kalau misalkan pegang saham Konglo, ya kalian harus tahu gameplaynya ya, dan harus tahu risikonya. Karena ini balik lagi, kalau misalkan tadi ada ekspektasi yang tidak tercapai, mungkin saja, kita nggak pernah bisa tahu ya masa depan ya, tapi mungkin saja ya harga sahamnya bisa turun karena valuasi yang sudah tidak masuk akal tadi. Gitu. Oke, wow, gile. Ini buat teman-teman yang selama ini beli saham tapi nggak pakai perhitungan, kemudian beli saat naik, jual saat turun. Ini sebetulnya memang harus, sebetulnya obat pertama adalah belajar dulu. Harus. Betul ya? Harus. Jadi belajar, apapun bentuk belajarnya. Mau belajar tentang industrinya, mau belajar tentang bisnisnya, atau belajar tentang baca laporan keuangan. Betul sekali. Ya, baca tentang siklus bisnis. Nah, kalau kayak Pak Lo Keng Hong itu, dia universe-nya apa? Universe-nya Pak Lo itu value investing juga. Value investing juga. Cuman sepemahaman saya, beliau memang benar-benar nyari saham yang PE dan PBV-nya murah. Even mungkin kalau Pak Lo di bawah 10 mungkin PE-nya. Kalau saya tadi masih belasan, masih oke, coach. Tapi kalau beliau di bawah 10, lebih sadis lagi ya. Lebih sadis lagi, nawar itu benar-benar lebih sadis. Price to book value kalau bisa 0,0, lebih sadis lagi nawarnya. Nah, kalau saya lebih ke yang di atas nggak apa-apa tapi ada growth-nya. Sekarang ada orang yang duitnya banyak, misalnya dia, saya punya uang 10 miliar. Lalu kemudian saya melihat ada saham bagus, bisa nggak beli sekaligus? Menurut saya tidak wise. Bisa tapi tidak wise. Kenapa? Pertama, tidak ada saham yang terlalu murah.
gini, pertama tidak ada saham yang murah tapi akan pasti naik, tidak ada juga saham yang udah mahal tapi pasti turun. Ada saham yang murah bisa makin murah, ada saham yang udah mahal bisa makin naik. Nah, jadi artinya kalau misalkan kita punya uang 10 miliar terus langsung kita beli saat itu juga, ya kan, bisa jadi harga sahamnya turun kita nggak siap. Nah, jadi maksud saya kita juga perlu namanya money management atau portfolio management, coach. Oh, kita masuknya 1 miliar dulu. Terus kemudian nanti kita spread, kita diverse gitu ya ke beberapa saham. Masuknya pun juga bukan di satu harga, ya kita ambil di posisi di bawahnya lagi. Karena apalagi kalau udah ngomong dana yang miliaran tadi, coach, beda banget sama dana jutaan atau puluhan juta yang bisa masuk dengan keluar dengan mudah. Kalau dana 10 miliar, capnya cuma 1 triliun, ya begitu baru, jangankan 10 miliar, baru masuk berapa ratus juta aja harga udah naik, udah kelihatan tuh. Ada yang udah mau akumulasi nih, nah harganya udah naik duluan gitu. Jadi kita beli banyak dikit udah langsung nafsu, orang mau Iya. ngejar gitu ya. Iya. Oh, ini ada yang mau masuk nih. Berarti kita kejar lagi gitu kan. Tuh jadi malah kita nggak dapat. Kayak teknik masuknya pun juga beda gitu ya. Kayak nggak bisa sekaligus tapi pelan-pelan. Kalau kita pengen akumulasi di harga murah ya. Memang begitu ya, harus pelan-pelan ya. Iya, mungkin bisa berhari-hari, berminggu-minggu bahkan. Untuk gitu. Hanya bisa dapat sahamnya. Betul. Dan kita kan kriterianya harus dapat saham dengan harga yang bagus. Bagus gitu kan. Belinya harga murah. Pernah nggak melihat oh ini bakal bagus nih. Lalu kemudian pada saat kita masuk tiba-tiba hype. Ya, itu lumayan sering lah. Nah, itu akan terus masuk atau tunggu turun? Kalau saya tekniknya adalah kita harus tahu best buy-nya di berapa. Nah, itu penting tuh. Yes. Jadi supaya kita nggak kebawa nafsu. Jadi Ah. kadang kan ada tadi yang saya bilang tuh, Kos. Kalau saya kan akan hitung berapa sih nilai wajarnya dia. Nah, dari nilai wajar ini kita tentukan, oke, contoh misalkan gini ya, harga saham sekarang 1.000. Nilai wajarnya 2.000, ya kan? Berarti saya tahu nih area beli saya adalah di kisaran misalkan 1.000, maksimal banget 1.200. Nah, jadi kalau misalkan harga masih naik dikit, oke, kita beli lagi. Harga naik, kalau turun bagus, malah kita bisa lebih murah. Tapi kalau naik itu kita beli dikit. Nah, begitu dia udah nyampe 1.200 atau lebih, tahan. Jangan beli dulu. Karena kalau orang kebanyakan makin bukannya naik, jual ya malah. Di 2.000 kita jualnya. Oh, malah nunggu ya kita karena udah tahu ini angka wajarnya berapa. Betul. Gitu ya. Keren. Nah, itu kan kita tuh sebagai investor tuh kita harus punya plannya juga, coach. Kita mau masuk di berapa, kita mau jual di berapa. Nah, banyak orang nggak tahu ya mau masuk di karena berapa. Nggak ada yang punya patokan saham ini akan naik sampai berapa. Betul, karena nggak tahu cara ngitungnya. Karena hanya berdasarkan feeling kayaknya. Betul. Ini bisa di sini deh kayaknya. Betul. Padahal ada datanya, ada key statistiknya, tapi nggak mau baca. Betul. Kalau baca pun bingung. Lihat, wah PI, ini bagus nih PI-nya berapa? 400. Ada yang lebih bagus lagi, berapa? 800. Nah, itu mah udah. Wah, ada yang lebih bagus lagi nih, 800. Gitu. Sakit kalau gitu caranya. Betul. Oke, so jadi dengan kalau punya uang banyak justru juga tidak semudah itu untuk ngejar gitu ya. Ya, beda strateginya beda. Beda strateginya. Betul. Kalau misalkan kayak punya 10 juta ya satu hari juga bisa kebeli gitu kan. Besok juga jual gampang gitu kan. Tapi kalau misalkan udah miliaran, puluhan miliar atau ratusan miliar itu pasti butuh waktu bisa harian, mingguan, bulanan. Sampai di titik mana value investing bisa menjadi sebuah bisnis atau sebuah pekerjaan yang full time. Kalau trader kan banyak kan full time trader kan. Iya. Gampangnya gini aja, kayak kalau kita lihat role model kita semua, Warren Buffett usia 96, masih sehat, masih investing sambil minum Coca-Cola. Sambil minum Coca-Cola kagak diminum itu mah. Itu cuma dipajang doang. Biar naikin harga. Pom-pom juga dia. Caranya halus tapi coach, ya kan. Tapi kan maksudnya adalah ya kita bisa melihat bahwa seorang Warren Buffett yang mendiang Charlie Munger itu bisa umur panjang ya karena dengan umur panjang, duit banyak, pinter, network tinggi ya, networknya kuat. Yes.
Ya, Apalagi full time tuh ya. Full time. Full time. Ya kan? Jadi ini sebuah. Dan itu bukan duit mereka tuh uang sendiri loh. Enggak, itu dia juga manage kan melalui Berkshire Hathaway. Nah, orang kan juga invest di Berkshire Hathaway. Oh iya, enggak, maksudnya tuh itu company sendiri. Betul. Jadi bukan kayak ayo mau titip dana Oh enggak. iya, Bukan. betul. Kalau dulu kan dia begitu. Betul, partnership. Titip dana, ayo sini siapa yang mau Ya. menyumbang robot trading. Beda. Beda lagi. Beda. Oke, ini cukup ya keren ya, Ya. menarik banget. Kalau dari Rifan sendiri melihat strategi untuk 2026 masuk saham Indonesia versus saham US atau saham negara lain, itu lihatnya gimana? Kalau saya lihat dari PE ratio masing-masing, Coach. Jadi indeks pun bukan hanya saham, tapi indeksnya pun ada PE ratio-nya. Nah, PE ratio IHSG sekarang di kisaran 12 sampai 13 kali. PE ratio S&P 500 di US stock itu hampir 30 kali. 2,5 kali lipat. Itu jauh banget lah. Jadi ibaratnya saham-saham US itu udah overvalue, didorong oleh saham-saham high tech AI. Yang naiknya memang juga sama gila-gilaan juga, dan valuasi pun juga gila-gilaan, ya kan? Nah, itu yang juga menjadi sebuah kekhawatiran nih sekarang. Wah, nih sekarang saham gold lagi pada naik, kemudian S&P 500 puncaknya ya kan all time high. Ya, ini bisa bubble nggak nih? Nah, itu yang ditakutkan. Nah, yang untuk mungkin teman-teman ketahui adalah S&P 500 sekarang itu all time high dan valuasinya adalah salah satu yang tertinggi juga sepanjang sejarah. Nah, itu yang ditakutkan sebenarnya, Coach. Jadi kayak ibaratnya balon tadi tuh ya kapan pecahnya kita juga nggak tahu. Tapi yang penting ya kita harus siap-siap. Nah, makanya kenapa saya sekarang lebih fokus di saham Indo, Coach. Yang secara valuasinya ya cuma 12-13 kali masih murah lah. Meskipun tadi saya katakan ya harus ada koreksi dulu nih supaya kita bisa naik lebih tinggi lagi. Timnya ada berapa sekarang? Sekarang mungkin 20-an ya. 20 analis semua? Enggak, analis, kemudian ada sosmed juga, ada operasional lah. Oke. Gitu. Jadi kalau mau ikut kelasnya kapan? November? November tanggal 29 dan 30 November 29, yang 30. terdekat, Coach. Yang terdekat. Di luar itu? Di luar itu mungkin nanti tahun depan lagi. Tahun depan lagi. Harganya berapa sih? Harganya nggak mahal lah, nanti mungkin bisa cek aja langsung. Ada early bird-nya juga nanti. Nanti dilihat di link aja ya, di mana? Di deskripsi. Tapi kalau yang di itu ada yang 5 hari itu apa ya? Nah, kalau yang 5 hari itu nanti di 2026, Coach. Beda lagi tuh. Beda fokusnya. Kalau yang di November itu lebih fokusnya adalah ke tadi sektor allocation, gimana cara kita ngebaca sektor batubara, sektor CPO, sektor nikel, perbankan dan lain sebagainya. Tapi kalau yang 5 hari itu lebih fokusnya ke baca laporan keuangan, portfolio management. Nah, jadi fokusnya beda, Coach. Gitu. Nah, yang kali ini kita mau fokusnya lebih ke gimana cara kita ngebaca sektoralnya. Untuk siapa nih yang November ini? Yang pertama buat yang mau scale up. Mau scale up. Jadi at least sudah punya basic ya. Basic deh. At least sudah pernah ya coba beli jual saham, udah ada basicnya dulu ya. Ya kalau misalkan belum punya sama sekali ya takutnya agak ketinggalan. Gitu. Yang penting udah pernah. Jadi nggak boleh yang dulu. Blank nol, sebaiknya jangan ya. Sebaiknya jangan. Karena nggak diajarin dari nol juga kan. Betul, karena ini minimal Anda pernah nyangkut. Iya. Ya. Betul. Pernah nyangkut dan nyangkutnya sampai sekarang masih belum copot. Ya kan? Nah, ini Anda harus ikut supaya tidak nyangkut lagi. Betul. Dan bisa kebayar tuh nyangkutnya. Betul, bisa balik berkali-kali lipat bisa lah. balik berkali-kali lipat. Betul. Oke, jadi at least sudah punya basic dan yang pasti mau belajar. Itu aja syaratnya. Oke. Acaranya di mana? Acaranya hybrid, Coach. Kalau yang offline itu ada di daerah Mampang, Jakarta Selatan. Kemudian kalau yang online itu lewat platform Zoom nanti. Oh, tapi
ini ya bisa offline bisa online gitu Iya, ya. betul. Oke, Jadi tergantung nanti jadi orang yang di luar kota bisa dong betul online ya. Online di luar kota bisa, atau kemarin ada juga online dari Pontianak, dari Lombok ya datang ke Jakarta cuma buat ikut kelas, ada juga. Ada juga. Nah, Banyak tapi juga kalau tuh yang yang offline begitu. limited. Betul, banyak juga yang Pasti kayak gitu. kalau ikut refund balik modalnya berkali-kali lipat. Harus, karena kan Harus. udah bayar, harus saya paksa. Pasti Harus. balik modal ya. Betul, harus saya paksa. Kalau Oke. enggak rugi dong. Ya, kan? mantap. Oke, jadi andai kata kita sudah memiliki ilmu value investing, kita bisa memantau perusahaan mana yang bagus, perusahaan mana yang jelek. Ketika terjadi market crash malah happy dong ya. Harusnya. Ya, kayak dulu saya pas BCA jatuh tuh, ini kapan nih BCA udah mahal, pas jatuh, ini momennya gue beli banyak, jeder, wah itu puas hati. Puas bener. hati. Tapi yang nggak punya ilmunya malah takut. Nah, kalau nggak ada gimana ilmunya, ya? begitu turun langsung takut, malah jual Rugi. murah. Iya. Jual murah. Iya, nah itu makanya kan ilmu itu penting banget supaya kita tuh punya conviction. Betul. Ya kan? Ya kita tahu kapan belinya, kapan jualnya, coach. Benar. Saya agak lama flat itu di INDF. Tapi ya udah naik sekarang. Iya, Karena udah oke. Iya. Ya nahan berapa lama? Masih saya tahan sih. Masih ya. Masih tahan. Tapi at least dividen masih dapat lah. Ya, itu kan? yang kita cari. Iya. Jadi cari saham yang masuk agak besar dikit tapi dapat dividen, Betul. naik turun kita nggak pusing. Betul. Dan pede bahwa perusahaan ini masih dikelola dengan baik, Iya, ya kan? Untungnya betul. masih bagus. Betul. Dan nggak ada skandal. Nah, itu yang penting, coach. Kalau udah ada skandal, udah ada kasus, udahlah. Hampir beli Sril. Wah, Hampir. untung nggak kan? Karena dekat-dekat dengan geng Solo kan. Paham. Wah, ini bakal naik nih. Tapi lupa waktu itu malah. Untung ya, untung lupa ya. Dikasih lupa. Untung Kok lupa. bisa ya? Dikasih lupa loh. Waduh. Jadi kita sibuk ngapain? Aduh lupa. Tahu-tahu Suspend. skandal. Skandal. Suspend. Iya. Wah, udah. Udah berapa tahun tuh? Gila itu. Rifan, thank you so much. Thank you so much, coach. Teman-teman, buat Anda yang mau belajar, saya sangat rekomen karena saya juga belajar. Dan teman-teman mau ada harga early bird, silakan cek link di bawah di apa namanya, di komen. Saya pin komen. Jadi banyak yang nanya, ini gimana cara ikut kelasnya? Ya udah pin komen aja. Saling support. Siap. Thank you semuanya. Thank Belajar you. apa hari ini? Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.